Selamat datang kembali di channel saya Analisis Saham. Kali ini kita akan membahas tentang saham BMSR. Mungkin ada teman-teman yang mau berinvestasi di saham ini, namun tunggu dulu kita cek laporan keuangannya. Sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, kita mau melihat profil perusahaan ini terlebih dahulu. Kita bisa melihat dari pencarian di akun Google kita. Kita ketik Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. Oke, ini dia situsnya. Ini adalah website resmi dari perusahaan. Kita lihat profil perusahaan. Nah, di sini disampaikan bahwa perusahaan ini pada tahun 2008 mereka adalah sebagai distributor utama untuk melakukan pemasaran penjualan produk-produk kimia ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian di tahun 2009 mereka melakukan diversifikasi usaha melalui akuisisi saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor perminyakan, pertambangan, dan gas bumi. Artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan juga investasi. Oke, kita lanjut. Ini adalah hasil screenshot dari laporan keuangan yang saya ambil. Untuk laporan laba ruginya bisa kita lihat langsung ke laporan keuangannya. Berikut adalah laba rugi perusahaan. Dari segi pendapatan ini naik 74% kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Cukup signifikan. Kemudian beban pokok penjualan juga naik 63%. Laba kotor ini naik 220%. Sebelumnya di kuartal pertama itu 51,031 miliar naik menjadi 163,900 miliar. Hal ini menyebabkan gross profit margin di kuartal pertama tahun 2022 itu adalah 12%. Dibandingkan dengan tahun lalu di kuartal pertama itu hanya 7%. Gross profit margin ini adalah laba kotor dibagi dengan total pendapatannya. Kemudian laba usaha ini naik 983%. Naik sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh beban usaha yang tidak terlalu banyak berubah dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kemudian di sini ada pendapatan sewa dan juga ada pendapatan lain-lain. Namun tidak ada keterangan di CLK ataupun dicek laporan keuangan ini di nomor berapa. Saya telusuri lebih lanjut, saya juga tidak menemukan tentang laba lain-lain bersih ini. Jadi masih tidak kita ketahui dari laporan keuangannya. Namun jika dibandingkan dengan laba usahanya, ini porsinya sangat sedikit, hanya 1,8%. 1,8% ini diperoleh dari 2,225 miliar dibagi dengan 124,877 miliar, diperoleh 1,8%. Jadi masih kategori sangat sedikit porsinya. Kemudian untuk laba bersih tahun berjalan ini naik sangat signifikan, yaitu mencapai 2.541%. Luar biasa sekali. Laba bersih yang masuk ke pemilik entitas induk itu naik 2173%. Ini sangat luar biasa. Di kuartal pertama tahun sebelumnya itu 4,041 miliar. Sedangkan di kuartal pertama tahun 2022 langsung naik signifikan, yaitu 91,837 miliar. Jika kita lihat juga laba rugi per sahamnya, sama ya, 2173% kenaikannya. Di laba rugi per saham juga naiknya sama, yaitu 2173%. Demikian untuk laba rugi. Ini adalah grafik daripada
pertumbuhan laba bersih perusahaan di kuartal pertama tahun 2019 hingga kuartal pertama 2022. Jika kita perhatikan, kuartal pertama tahun 2019 hingga kuartal pertama tahun 2021 ini cenderung stagnan. Kemudian di kuartal kedua tahun 2021 mulai naik, kuartal ketiga tahun 2021 semakin naik tipis, dan kuartal keempat tahun 2021 ini langsung naik tinggi hampir 200 miliar, dan saat ini kuartal pertama tahun 2022 labanya sangat naik signifikan. Kemudian kita cek di bagian neraca. Di neraca kita akan melihat aset dan juga utang dan modal. Kita cek di laporan keuangan bagian aset. Untuk aset lancar terdapat kas dan setara kas ini naik 48%. Kemudian di bagian piutang usaha ini naik 36%. Di bagian persediaan ini naik cukup signifikan, yaitu 353%. Hal ini menyebabkan jumlah aset lancarnya naik menjadi 48%. Untuk aset tidak lancarnya naiknya cukup tipis, yaitu hanya naik 1%. Dengan demikian, total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini di kuartal pertama tahun 2022 yaitu 1,385 triliun dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, tahun 2021 masih 977 miliar. Dengan demikian, ROA atau return on assetnya adalah 26,5%. Return on asset ini diperoleh dari total laba dalam setahun dibagi dengan total aset, sehingga diperoleh 26,5%. Oke, kita lanjut lagi ke bagian liabilitas dan ekuitas. Untuk utang jangka pendek ini turun 27%. Kemudian utang usaha naik 115%. Dengan demikian, jumlah liabilitas jangka pendek itu naik 54%. Untuk liabilitas jangka panjang ini hanya turun 10%. Dengan demikian, jumlah liabilitas ini naik menjadi 47%. Di bagian ekuitas, di sini ada yang saya soroti, yaitu saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Yang tahun lalu jika kita perhatikan di kuartal pertama tahun 2021 itu minus 146,9 miliar. Dan di kuartal pertama tahun 2022 minusnya menyusut menjadi 55,09 miliar. Artinya ada bertambah 91,84 miliar. Bertambah ini dalam artian surplus masuk ke bagian saldo laba. Total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan ini naik 30%, yang sebelumnya itu 306,66 miliar menjadi 399,151 miliar. Dengan demikian, untuk rasio DER itu menjadi 2,48 kali. Debt to equity ratio ini diperoleh dari total utang dibagi dengan ekuitas. Current ratio diperoleh 1,36 kali. Current ratio adalah utang lancar dibagi dengan aset lancar. Kemudian quick ratio diperoleh 1,35 kali. Quick ratio diperoleh dari utang lancar dikurangi persediaan dibagi dengan aset lancar. Untuk ROE atau return on equity diperoleh 92%. Hasil ini dari pembagian
Laba bersih dalam setahun dibagi dengan modal atau ekuitas, sehingga diperoleh 92%, sangat tinggi sekali. Demikian untuk neraca. Jika kita bandingkan pertumbuhan aset dari tahun 2015 hingga 2021 terlihat dalam grafik, di tahun 2015 ke 2016 ini terjadi penurunan. Kemudian di 2016 ke 2017 ini cenderung stagnan, kemudian bertambah di tahun 2018, semakin naik hingga tahun 2021 ini asetnya hampir mencapai 1 triliun. Untuk pertumbuhan utang ini tahun 2015 cenderung turun hingga tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 langsung naik. Tadi sudah kita perhatikan, penambahan utang paling besar itu adalah utang usaha. Kemudian untuk saldo laba tahun 2015 ini sampai tahun 2020 terlihat minusnya sangat dalam. Yang paling dalam itu adalah di tahun 2020, yaitu mencapai minus 320 miliar. Sedangkan di 2021 minusnya semakin berkurang sangat jauh. Berarti ada saldo laba yang surplus di sini, mengurangi laba yang minus. Untuk pertumbuhan ekuitas 2015 ke tahun 2020 ini cenderung menurun. Namun di tahun 2021 langsung naik signifikan hingga mencapai 300-an miliar. Berikut adalah gambaran hasil dari kinerja BMSR. Untuk ROE ini 92,03% dengan asumsi ekuitas 399,15 miliar dan laba bersih dalam setahun 367,35 miliar. Kemudian kita lihat PBV-nya di angka 1,6 kali, kemudian pernya masih 1,74. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman investor yang menurut saya adalah hal ganjil yang disampaikan di laporan keuangan. Mari kita cek. Yang pertama itu terdapat penjualan batu bara di CLK 26 sebesar 76,31 miliar. Sedangkan tidak ada persediaan batu bara. Ini bisa kita lihat di persediaan CLK nomor 8. Di catatan laporan keuangan nomor 26, ini terdapat produk-produk yang dijual. Salah satunya ada item batu bara, yaitu di kuartal pertama tahun 2022 itu sebesar 76,31 miliar. Dan di tahun sebelumnya, kuartal pertama tahun 2021 itu sebesar 44,06 miliar. Ada peningkatan. Namun anehnya di bagian persediaan kita cek, di persediaan kita lihat bahan baku yang mereka simpan yaitu produk kimia dan juga nikel. Batu bara tidak ada. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, di persediaan nikel kuartal pertama tahun 2022 dan juga kuartal pertama tahun 2021 nilainya sama, yaitu 1,6 miliar dan tidak ada berubah. Apakah ini tidak laku atau memang disimpan seperti apa, kita kurang tahu. Kita lihat, nah, di sini juga tersedia. Kita lihat di persediaan. Nah, ini juga hal ganjil di laporan keuangan tahunan. Ini adalah laporan tahunan yang sudah saya download. Kita perhatikan di bagian persediaan. Di bagian persediaan ini ada juga nikel. Namun ini adalah entitas anak yang memiliki persediaan nikel. Nilainya juga sama, yaitu 1,6 miliar. Tahun 2020 juga sama, 1,6 miliar. Jadi tidak ada perubahan mulai tahun 2020, 2021 hingga di kuartal pertama tahun 2022. Tetap nilainya sama.
yaitu 1,6 miliar. Sedangkan kita tahu komoditas nikel itu nilainya berubah-ubah. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yaitu adanya pendapatan lain-lain di kuartal pertama tahun 2022. Tadi sempat kita singgung. Nah, ini pendapatan lain-lain saya cek di laporan keuangannya tidak tahu ya. Ini apakah hasil penjualan barang, penjualan aset? Ini masih misteri bagi saya. Yang paling aneh kita lihat itu di laporan tahunan. Ini juga ada pendapatan lain-lain yang nilainya ini luar biasa besarnya. Di laporan tahunan tahun 2021 ini laba lain-lainnya hampir sama dengan nilai laba usaha. Untuk nilai lain-lain yaitu 132,18 miliar dan laba usahanya 141,11 miliar. Jadi nilainya tidak jauh berbeda, namun apa itu pendapatan lain-lain ini tidak kita ketahui di laporan keuangannya, juga masih misteri. Ini menjadi catatan bagi saya. Apakah ini pendapatannya akan berulang di tahun 2022? Saya tidak tahu. Itu adalah poin ketiga. Kemudian poin keempat, pengendali mengurangi porsi kepemilikan saham. Dari mana ini kita cek? Kita bisa cek di idx.co.id terkait dengan kepemilikan saham. Di bagian pengumuman kita ketik aja BMSR. Kemudian cek di bagian laporan bulanan registrasi pemegang efek. Oke, ini sudah terdownload. Ini adalah para direksi dan komisaris, di mana kita lihat mereka tidak ada memiliki saham Bintang Mitra Semesta Raya. Ini adalah pengendali Change 10 Finance Limited. Nah, di sini terlihat porsi perubahan kepemilikan saham bulan Januari hingga bulan April. Di bulan Januari mereka masih memiliki 84,01%. Kemudian di Februari masih tetap sama. Kemudian di bulan Maret ini terjadi pengurangan sekitar 13%. Dan di bulan April berkurang lagi menjadi 59,97%. Artinya pengendali ini mengurangi kepemilikan sahamnya. Apakah mereka perlu duit? Apakah akan ganti pengendali? Kita kurang tahu. Kemudian di annual report 2021 ini sama tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Ini ada penjualan batu bara di entitas induk, namun tidak ada informasi di segmen. Kita lihat di catatan laporan keuangan nomor 26 bagian penjualan tahun 2021 dan 2020, yaitu terdapat penjualan batu bara sebesar 212,38 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 73,67 miliar. Namun di informasi segmen ini tidak disebutkan. Kita lihat informasi segmen yang disampaikan adalah produk kimia dan beras. Bagian atas penjualan nikel, namun batu bara tidak ada. Dan ini tidak lengkap dengan COGS-nya atau beban pokok penjualannya. Kita lihat harga saham saat ini ada di angka Rp550. Untuk lebih jelasnya kita buat dalam bentuk candle. Tanggal 31 Mei saham BMSR ini open di ARA
Sebelumnya tanggal 30 Mei ini masih di angka Rp284. Kemudian tanggal 2 Juni sahamnya juga ARA, dan di tanggal 3 Juni sahamnya juga open di ARA. Jadi antara tanggal 30 Mei dan tanggal 31 Mei ini ada gap. Saya kira ini karena rilisnya laporan keuangan. Ternyata laporan keuangan BMSR itu muncul tanggal 30 Mei pukul 9 malam. Dan besoknya sahamnya langsung open di ARA. Kemudian ada teman-teman yang bertanya berapa harga wajar perusahaan ini dengan kinerja saat ini. Oke, setelah saya hitung dengan korelasi ROE, PBV, dan PER, menurut saya harga wajar perusahaan ini dengan kinerja yang luar biasa itu adalah 1.584-an. Dengan demikian diskon saat ini 83%. Namun apakah harga sahamnya akan sampai di harga 1.500? Kita lihat saja nanti. Demikian teman-teman investor, hasil analisa laporan keuangan yang saya lakukan pada saham BMSR. Keputusan investasi ada di tangan Anda. Kalau saya pribadi, saya masih belum mau berinvestasi di perusahaan ini karena ada hal-hal yang menurut saya ganjil di laporan keuangannya.